Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara, kita lanjutkan sesi yang kedua. Kita mengkaji surat Al-Kahfi yang terkait dengan kisah yang ada dalam surat Al-Kahfi. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting dan berharga. Ada hal yang sangat harus kita perhatikan. Yang pertama, di surat Al-Kahfi itu ada kisah tentang apa, Ustaz? Kisah tentang, pertama, kisah tentang pemuda Kahfi. Ya, pemuda Kahfi ini orang yang hijrah, kemudian lalu dia berdakwah di jalan Allah, menyebarkan agama Islam, tetapi kondisi masyarakatnya saat itu adalah masyarakat yang ingkar pada Allah, masyarakatnya kafir, penduduknya itu penduduk yang semuanya ingkar pada Allah. Di pemuda ini hijrah, ya, mengenal Islam, lalu kemudian dia berdakwah, tetapi apa yang dialami, ternyata pemuda ini tidak mendapatkan sambutan yang baik, ya, justru malah diusir dari kampung itu, ya, lalu kemudian ya diusir, diintimidasi, ya, akhirnya dia keluar dari kampung itu, lalu dia pergi di satu tempat, kemudian dia berada di sebuah gua. Jadi dimulai dari kisah di surat apa ini? Surat Al-Kahfi ayat 9. Ayat 9. Jadi sampai ayat 26. Jadi bagaimana dia mempertahankan akidahnya, mempertahankan keyakinannya, ketika dia berdakwah tidak mendapatkan sambutan, tetapi dia tetap saja berupaya, ya, sampai kemudian di sebuah gua dia tertidur. Sampai berapa tahun lamanya kisahnya? Berapa tahun? 300 berapa, Ustaz? Berapa tahun? Di sini disebutkan berapa? Sebentar. Ya. Kita cari. Jadi di ayat ini, di kisah ini menjelaskan tentang sebuah fitnah agama. Jadi fitnatuddin, ya, fitnah terhadap ketika kita mempertahankan sebuah keyakinan, mempertahankan sebuah agama yang tidak mudah digoyahkan oleh situasi apapun, walaupun banyak orang yang tidak suka, justru malah orang yang membenci, tetapi bagi kita selaku orang yang punya keyakinan, ya, kita tetap mempertahankan akidah kita. Itu adalah sebuah upaya yang tidak mudah. Akhirnya kan pemuda Kahfi ini lalu satu saat dibangunkan oleh Allah. Ketika itu ternyata penduduknya semuanya sudah muslim. Jadi semua sudah muslim, sehingga dia sudah maksimal untuk berikhtiar, ya, maka Allah akan berikan sebuah karunia yang luar biasa, ya, masyarakatnya sudah dalam keadaan Islam. Di kisah pemuda Al-Kahfi ini sangat fenomenal dan terkenal, sehingga pemuda ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Kahfi ini. Yang kedua, ya, kisah tentang sebelum Nabi Khidir, kisah tentang apa itu?
ayat yang ke ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Oh iya, ini kisah tentang wadrib lahum masalah rajulaini ja'al hidima jannataini. Jadi dua pemilik kebun. Ya, kisah tentang dua pemilik kebun. Ya. Jadi yang satu ya ini orang yang sangat bersyukur kepada Allah telah berikan karunia dengan harta yang sangat banyak. Tapi yang satunya, yang pemilik kebun satunya ini sama mendapatkan kekayaan, tapi dia kemudian ingkar kepada Allah, lupa kepada Allah, ya, kemudian dihancurkan semua kebunnya oleh Allah. Dia sadar ketika semua sudah habis. Jadi dia kemudian menyesal ketika hartanya sudah habis. Maka jangan sampai kita ini menyesal ketika Allah habiskan harta kita, ya, baru kemudian kita sadar menyesal. Kenapa kok tidak dulu-dulu? Jadi kan banyak orang kemudian seperti itu. Ketika mendapatkan kekayaan, ya dia lupa, sadar ketika hartanya sudah habis. Itu. Jadi ini namanya fitnah harta. Fitnah harta. Jadi jangan sampai kita ini kena fitnah harta. Harta itu kadang seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai binasakan gara-gara harta kita dan anak-anak kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang harta itu melupakan. Maka ketika sebelum Allah hancurkan semua harta kekayaan kita, ya harta itu kan kalau kita tidak yang meninggalkan harta dulu, ya harta meninggalkan kita dulu. Gitu. Jangan sampai itu terjadi, maka kita harus ketika Allah berikan karunia harta maka harus bersyukur. Itu. Jadi fitnah yang pertama tadi fitnah apa? Fitnah agama. Yang kedua adalah fitnah tentang harta. Jadi memang hidup itu adalah fitnah. Yang ketiga kisahnya tentang Nabi Khidir itu tadi. Jadi Nabi Khidir dengan siapa? Nabi Musa. Jadi kenapa kok kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk apa? Untuk belajar kepada Nabi Khidir. Ya, kenapa? Karena Nabi Musa merasa Nabi Musa itu merasa dia adalah orang yang paling pandai, orang yang paling hebat, ilmunya tidak ada yang mengalahkan pada masa itu. Nah, jadi kayak muncul sifat kesombongan pada dirinya. Ternyata Allah uji, Allah tunjukkan ternyata ada orang yang lebih hebat lagi dari Nabi Musa. Siapa itu? Nabi Khidir. Jadi ketika kemudian disuruh berguru kepada Nabi Khidir, Nabi Musa terkaget-kaget, ya. Kenapa? Karena apa yang dilihat, ya, belajar dari Nabi Khidir itu di luar nalar. Bagaimana kemudian Nabi Musa ketika belajar kepada Nabi Khidir tidak boleh bertanya apapun apa yang telah dilakukan oleh Nabi Khidir. Ya, ketika kemudian dipesankan itu dituruti, tapi ternyata tidak kuat. Ya, apa yang dialami, apa yang dilihat? Pertama, ya, Nabi Khidir tiba-tiba melubangi perahu dan ternyata ya perahu baik-baik kemudian dilubangi lalu tenggelam. Ya, ketika seperti ini, melihat seperti itu, Nabi Musa kemudian tidak gak kuat takon, ya, kenapa engkau lubangi? Ketika kemudian ya seperti itu ditegur, bukankah engkau kalau ingin jadi muridku tidak boleh bertanya dulu sedikit pun sebelum saya jelaskan. Itu ternyata kan rahasianya itu ternyata perahu itu adalah milik orang
anak yatim ya, dan saat itu ada apa? Ada orang yang ingin merampas perahu dan perahu-perahu yang baik dirampas oleh orang itu, dan hanya satu yang selamat, yaitu perahu yang dilubangi itu. Kemudian ada anak bayi, anak kecil tiba-tiba dibunuh, seperti itu ya. Ya kaget lagi, ya tidak dosa, tidak salah apa-apa dibunuh. Dan tidak tahu rahasianya apa. Ternyata Allah tunjukkan ternyata orang itu adalah anak kecil yang ternyata Allah takdirkan nanti jadi anak orang yang tidak baik ya, sebelum dia dewasa dimatikan dulu. Ya, terakhir ya ketika kemudian masuk di satu kampung, Nabi Musa sama Nabi Khidir kelaparan, kehausan di kampung itu, ingin minta minum, tidak ada yang memberinya. Lalu kemudian di satu pojok kampung itu ada gubuk yang sangat tua, jelek ya, ternyata diperbaiki. Kok begitu baiknya Nabi Khidir ya, padahal kampung orang itu, kampung di situ semua tidak menginginkan ya. Ternyata kenapa kau perbaiki padahal masyarakat sini tidak menerima kita. Ternyata rahasianya kampung, rumah yang diperbaiki adalah milik anak yatim yang di dalamnya ada harta yang sangat banyak gitu. Biar tidak sampai harta itu hilang. Jadi ini adalah sebuah kita istilahkan fitnatul ilm, fitnahnya orang yang pandai. Jadi orang yang pandai itu juga kena fitnah. Fitnahnya apa? Biasanya orang yang pandai itu cenderung sombong, jadi membanggakan diri dengan ilmunya. Hati-hati dengan ilmu yang Allah titipkan pada kita, maka jangan sampai dengan ilmu yang kita miliki kita menjadi sombong. Jadi yang keempat, kisah tentang apa itu? Kisah tentang Dzulqarnain. Kisah tentang Dzulqarnain, raja yang sangat bijaksana, raja yang sangat yang terhormat, dikagumi banyak orang. Ya, dia kemudian berhasil merangkul beberapa wilayah dikuasai oleh Raja Qarnain dengan selamat. Ya, ketika ada kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, yang orang yang ingin menghancurkan kerajaannya diselamatkan oleh Dzulqarnain ini. Jadi ada yang sukses seperti Dzulqarnain. Ya, kadang-kadang orang ketika mendapatkan ini namanya fitnah fitnah kedudukan, fitnah jabatan. Nah, jabatan itu juga kadang-kadang menjadikan fitnah. Maka jangan sampai ketika Allah berikan kekuasaan, jabatan kepada kita, lalu kemudian timbul kita ini tidak adil. Jadi kalau andai kata sekarang muncul ya pimpinan yang seperti Dzulqarnain, maka ya makmurlah ya negeri kita ini. Jadi pertama fitnah fitnah agama, yang kedua fitnah harta, yang ketiga fitnah ilmu, yang keempat fitnah jabatan. Jadi hati-hati dengan fitnah yang Allah selalu saja akan sampaikan kepada kita untuk menjadi pelajaran. Jadi, memang dunia itu tempatnya fitnah, tempatnya ujian. Jangan sampai kemudian dengan ujian itu kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di ayat yang sebelumnya, ayat 7 kan jelas. Baik. Ayat ke-7, inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Jadi sesungguhnya telah kami jadikan ya bumi itu sebagai zina, sebagai perhiasan. Jadi bumi itu, dunia itu perhiasan yang sangat menggiurkan. Semua orang pasti akan terpesona dengan dunia yang gemerlap. Jadi sesungguhnya dunia itu adalah yang Allah sediakan sebagai sebuah perhiasan yang sangat menarik bagi siapapun
itu adalah linabluwahum, untuk menguji siapa di antara kita ahsanu amalan, siapa yang terbaik amalnya. Jadi ya, dunia itu perhiasan, ya siapapun ingin, siapapun suka, boleh kita ini ya senang bangga dengan dunia, tapi jangan lupakan kita untuk terus beramal. Jadi karena justru malah jadikan dunia itu sarana kita beramal sebaik mungkin. Ya diberikan apapun, di semua itu, harta itu dunia, ilmu itu sifatnya juga dunia, kekayaan itu dunia, jabatan itu dunia. Maka jadikan itu adalah upaya kita semakin banyak amal perbuatan kita. Jadi itu beberapa kisah yang ada dalam Al-Quran. Kemudian di akhir surat Al-Kahfi itu banyak ya. Al-Kahfi itu banyak ayatnya, ada 110. Ya, akhir surat Al-Kahfi Allah sampaikan, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih. Jadi katakanlah, Muhammad innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Ya, saya ini adalah manusia seperti kamu, tapi saya diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Annama ilahukum ilahu wahid, sungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir ayat itu Allah sampaikan, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, dengan Rabbi, dengan Rabbnya, liqa'a Rabbi, bertemu dengan Rabbnya, maka di akhirat nanti manusia, orang-orang yang beriman, beramal saleh, itu Allah berikan sebuah kenikmatan yang tiada terkira, yang ketika kita mendapatkan itu maka semua menjadi kecil. Apa itu? Pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di surga. Syaratnya apa? Fal ya'mal amalan salihah. Lakukan amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah sekali-kali kita syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ya. Jadi beramal saleh tidak boleh syirik. Ya. Jadi sarannya kita beramal saleh dengan dasar iman. Iman itu hanya meyakini Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang kita sembah, dan tidak boleh menyamakan Allah dengan yang lainnya. Jadi cuma dua syaratnya. Walaupun cuma dua ini, pekerjaan dan aktivitas sepanjang hayat kita adalah dua hal yang itu yang penting. Jadi beramal soleh dan tidak syirik kepada Allah. Mungkin itu salah yang pelajaran yang bisa kita sampaikan di surat Al-Kahfi. Insya Allah ketika kita baca detail akan banyak menemukan ayat-ayat yang sangat bisa menjadikan pelajaran. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.